Kali ini kita menjelaskan tugas kewirausahaan yaitu bisnis kanvas berjudul web design. Perkenalkan, nama saya Marlinda Husana dengan NIM 2200301004. Nama saya Rina Harina, NIM-nya 2200302073. Perkenalkan, nama saya Marsani Pesalika dengan NIM 22003123. Nama saya Dindin Driani dengan NIM 2200302068. Perkenalkan, nama saya Hafita Darmasari dengan NIM 2200302134. Perkenalkan, nama saya Selin Haryati dengan NIM 2200301003. Model bisnis Canva. Model bisnis Canva ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Lalu di sini ada 9 komponen model bisnis Canva. Yang pertama itu ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat itu ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key research, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partner, dan yang kesembilan itu ada cost structure. Lalu 9 komponen itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada kategori desirability, yang isinya ada customer segment, value proposition, dan customer relationship. Lalu yang kedua ada viability, yang isinya ada channel dan key activities. Lalu yang ketiga itu ada viability, yang isinya revenue stream dan cost structure. Web design adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditunjukkan untuk pengembangan dan styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen, high-end, dan memberikan kualitas estetika. Tujuan dan fungsi web design. Tujuan web design adalah sebagai salah satu media komunikasi di mana memang bertujuan untuk membuat atau menyampaikan informasi secara cepat dan real-time. Digunakan sebagai media komunikasi yang lebih menarik. Pada fungsi komunikasi dapat dilihat dari website yang memiliki nilai dinamis. Biasanya website ini dibuat menggunakan program website yang akan dilengkapi dengan fasilitas yang akan mendukung fungsi komunikasi yang ada. Elemen web design yaitu ada layout, white space, jenis huruf, pilihan warna, navigasi, tombol search, laman kotak, footer, kualitas image, dan kualitas konten. Selanjutnya, customer segment merupakan elemen pertama sebelum membuat bisnis, yaitu menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis, perusahaan, kampus, influencer, youtuber, blogger. Yang kedua, value proposition, web editing, blog journal, desain, e-commerce. Poin ini mendeskripsikan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik berdasarkan segmen pasar yang tersedia. Yang ketiga, channel. Sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segmen. Mencangkup bagaimana memberikan layanan kepada customer dan bagaimana cara customer dapat memperoleh produk seperti sosial media, website, atau forum. Dan yang keempat, customer relation. Di sini yang dinilai adalah bagaimana hubungan dengan pelanggan terjalin agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Kita mengadakan webinar online menggunakan Zoom atau Jmeet untuk sharing bagaimana cara membuat web design yang menarik. Kedua, membuat form untuk menerima kritik dan saran dari konsumen yang sudah menggunakan jasa web design kami. Yang kelima, revenue stream, pendapatan dari membuat dan mendesain web. Pada bagian inilah seorang pengusaha dituntut untuk mampu mengelola pendapatan dari pelanggan semaksimal mungkin. Revenue berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama, operating revenue, pendapatan yang dihasilkan seorang pemilik usaha berkaitan dengan aktivitas bisnis, misalnya hasil penjualan atau jasa. Yang kedua, non-operating revenue, pendapatan yang dihasilkan bukan berdasarkan aktivitas bisnis, misalnya saham ataupun bunga
deposit dari bank. Yang keenam ada key activities, mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pemasaran internet, dan lainnya. Contohnya yang pertama pelayanan konsumen, yang kedua menjaga tempat dengan tertata rapi dan bersih, yang ketiga mengikuti tren desain yang banyak disukai oleh orang saat ini, yang keempat memasarkan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Yang ketujuh ada key resources, berbagi sumber daya yang dimiliki pemilik usaha untuk mewujudkan proposisi nilai atau merealisasikan model bisnis seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Contohnya, yang pertama memiliki partner yang kompeten dan bisa diajak bekerja sama. Yang kedua memiliki peralatan yang memadai. Yang ketiga merencanakan strategi yang baik untuk kedepannya. Komponen ke-8 yaitu Key Partnership. Komponen ini berisi pihak-pihak yang mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu bisnis. Perusahaan tidak dapat membangun dan mengembangkan bisnisnya tanpa adanya Key Partnership. Dengan adanya Key Partnership, maka perusahaan dapat yaitu mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah, mempercepat masuk pasar, dan membagi resiko ke perusahaan lain. Komponen Key Partnership ini mencakupi customer, perusahaan, web developer, dan juga digital advertising. Komponen ke-9 yaitu cost structure, meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan resiko kerugian. Pada komponen cost structure meliputi sewa tempat, biaya wifi, biaya listrik, biaya air, dan juga biaya perawatan software dan hardware. Ini merupakan tabel bisnis model Canvas dalam bidang web design yang mencakupi 9 komponen. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.